Halo, selamat pagi. Bu Wanti? Bu Purwanti? Halo, nggih, Pak Afan. Ya, saya Pak Anton, Bu. Pak Anton, nggih. Mana Pak Anton? Kurang 4 menit lagi ya, Bu ya? Nggih, saya tunggu. Ya, oke. Jadi nanti kalau dibikin host, jangan kelihatan Mbak Des jenengan. Ini Bu Wanti coba share screen bisa nggak? Oh ya, ini mau saya coba dulu ya. Ya, Pak coba Afan. dulu. Belum Pak. Belum Pak, karena belum dijadikan host ini Pak. Oke, sebentar Bu, sebentar. Oke, saya jadikan host dulu ya Bu ya. Nggih, monggo. Oke. Sebentar aja. Nanti kalau sudah mau mulai aja ya Bu ya, karena sebentar. Nggih Pak, enggak apa-apa, nanti aja. Bukan, nanti saya jadikan host kalau Bu Wanti sudah mau share ini ya, mau share apa? Iya, Mau share materi. PPT-nya. Ya, Nggih. karena kalau saya share sekarang nanti nggak bisa ngerekam masalahnya. Nggih, monggo. Ya, oke. Minta tolong anak-anak yang punyanya Abadia dan Ervan Effendi, mikrofonnya tolong ditutup dulu ya. Belum sesi tanya jawab. Ervan. Ervan, Yesus. Oke. Ella, Devi, Amalia, itu juga belum dimatikan mic-nya. Kalau punya Bu Wanti ke mute ini kayaknya. Mikrofonnya. Oke, sudah. Oke, sudah 27 ini yang hadir. Satu kelasnya berapa? 36 ya, Bu ya? Ada 36. 36 ya. Ini ketambahan saya. Jadi sama Bu Wanti 25, berarti 25 ya. 25 anak yang sudah hadir. Sama ini lab BJL. Jam 9:30. KTP kok. Ilham. Iya, iki ono kabeh.
Wis kok kon tulis hari ini. Belum dimulai nggih Pak Afan? Oke Bu, sudah 9.30. Bisa dimulai, saya jadikan Bu Wanti host ya. Nggih. Nggih, monggo Pak. Oke, saya jadikan host sekarang. Oke, sekarang Bu Wanti sudah host. Silakan Bu, selamat mengajar. Jangan lupa waktunya 1 jam ya. Oke. Terima kasih Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ya. Oke, berjumpa kembali dengan Bu Wanti hari ini meskipun dalam keadaan pandemi melalui Vicon ini tetap semangat ya. Iya, Bu. Ya. Hari ini yang gabung ada 27 siswa. Untuk yang lain mungkin masih saya tunggu sampai dengan nanti. Ini waktunya. Saya mulai. Selamat pagi anak-anak. Hari ini pembelajarannya yaitu tentang KD1, yaitu mempersiapkan dan mengoperasikan mesin pembayaran tunai dan non-tunai. Sesungguhnya materi ini kita sudah sampaikan di GC di kesempatan minggu kemarin. Karena kali ini kita kebetulan Vicon, otomatis ini saya sampaikan lagi biar kalian lebih memahami bagaimana cara pengoperasian mesin pembayaran tunai maupun non-tunai. Sesungguhnya materi ini seharusnya melalui media praktek. Ya, jadi kalau materi saja kira-kira anak-anak hanya gimana sih caranya, gimana sih ini itulah. Ini tapi saya coba untuk memahamkan hari ini bagaimana cara mengoperasikan mesin pos, mesin kasir yang manual, lalu mesin edisi maupun nanti kita juga memahami menyinggung mengenai pos Android. Langsung ya kita menginjak ke materi, anak-anak siap semuanya? Ya, Bu. Siap ya? Bu. Nanti pada saat tatap muka, ya insya Allah mungkin ada tatap muka, bulan depan kita akan mengulang materi ini dengan langsung pembelajaran secara praktek. Baik, Bu. Ya, oke. Mbak Des. Sudah bisa melihat, menyimak PPT saya ya? Ya, Bu. Ya, Bu. KD pertama ini yaitu mempersiapkan dan mengoperasikan mesin pembayaran tunai dan non-tunai. Materi hari ini kita akan membahas mengenai pengertian mesin kasir, perbedaan mesin cash register dan mesin pos, penggunaan tombol mesin cash register, tata cara penggunaan mesin pos, dan tata cara pembayaran mesin edisi. Berikutnya. Kita menginjak dulu pengertian mesin kasir. Nah, sebelum kamu mengoperasikan mesin kasir, kamu seharusnya memahami apa pengertian mesin kasir itu. Mesin kasir atau mesin cash register adalah sebuah alat elektronik atau mekanikal yang dipergunakan untuk menghitung atau merekam transaksi penjualan yang dilakukan seorang kasir. Mesin kasir biasanya juga secara otomatis mencetak tanda terima berupa struk, ya, struk pembayaran. Nah ini. Apa yang dimaksud dengan mekanikal? Mekanikal itu sebuah mesin yang dihubungkan dengan aliran listrik ataupun menggunakan baterai, anak-anak ya. Perbedaan mesin cash register dan mesin pos. Jadi ada dua anak-anak mesin pembayaran tunai dan non tunai di sini. Mesin cash register ini biasanya kita sebut mesin cash register manual. Jadi kita punya di sekolah itu. Anak-anak mohon mic-nya dimatikan dulu ya, belum tanya jawab. Jadi nanti kalau umpamanya ada sesi tanya jawab, tolong nanti kalian bisa dinyalakan. Biar enggak rame. Ya, Bu. Oke, saya lanjutkan.
mesin pembayaran tunai dan non tunai itu ada dua. Jadi mesin POS yang dialiri dengan aliran listrik dan mesin cash register. Mesin cash register ini biasanya mesin manual ya, komponennya tidak terlalu sulit, tidak terlalu banyak seperti mesin POS. Mesin POS kita ketahui lebih mengacu kepada penggunaan teknologi, jadi berhubungan dengan komputer, ya, untuk melakukan efisiensi transaksi. Biasanya barangnya terlalu banyak ya, jadi barang yang dihitung di sebuah toko atau supermarket itu banyak dibandingkan dengan penggunaan mesin cash register yang manual. Jadi kalau mesin cash register manual biasanya digunakan di toko swalayan menengah ke bawah. Kalau di Probolinggo di sini digunakan biasanya di toko Yolisa dan lain sebagainya. Ada ya itu mesin cash register merek SAP ERA 280N itu. Tetapi kalau di swalayan menengah ke atas seperti Carrefour, Matahari, GM, Toserba, KDS dan lain sebagainya itu menggunakan mesin POS yang dirancang untuk menghitung barang yang terlalu banyak majemuknya. Jadi kalau barangnya banyak, lebih dari 1000 barang item, ya jenis barang, otomatis harus menggunakan mesin POS ini. Sementara mesin cash register hanya menyediakan fungsi POS sederhana. Biasanya fungsi cash register ini hanya penggunaannya seperti kalkulator elektronik, seperti kalkulator yang kamu gunakan, ya. Jadi ada mesin hitungnya, ada ininya nominalnya, tombol-tombolnya. Cuma di sini perbedaannya kalau di mesin cash register ini ada struknya. Struk barang ini bukti pembayaran yang dibayar oleh pelanggan atau konsumen. Nah, ini contoh mesin cash register SAP ER 280N yang ada di sekolah. Ya, di lab display di sini seperti ini. Jadi nanti kamu pada saat nanti tatap muka bisa mencoba menggunakan dan mengoperasikan mesin SAP ER ini. Untuk ini biasanya untuk kegiatan LKS ya Jawa Timur maupun nasional, penggunaan lombanya itu kalau administrasi transaksi atau mesin-mesin bisnis itu biasanya menggunakan ini. Karena apa? Tingkat kesulitannya itu tinggi dibandingkan dengan mesin POS. Kalau mesin POS itu mudah, meskipun bisa menghitung 1000 barang, tapi mudah. Tinggal enter, input barang, plus, yes, oke. Selesai, nominal dimasukkan uang pembelian, keluar uang pengembalian, itu saja. Tetapi kalau dengan contoh penggunaan mesin cash register SAP ERA 280N, itu harus menggunakan berbagai macam rumus. Jadi ada PGM, PLU, registrasi, EPL, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita mencoba memahami fungsi tombol mesin SAP ER 280 ini. Nah, ini ya anak-anak, fungsi tombol mesin cash register yang ada di sekolah. Ada beberapa macam tombol kunci mesin cash register. Jadi kamu hanya bisa membayangkan saja tanpa mempraktekkan. Tapi tidak apa-apa, kamu bisa catat, kamu bisa tulis, nanti kamu bisa hafalkan, pada saat praktek tinggal mempraktekkan saja, kamu sudah di luar kepala. Ada beberapa macam tombol antara lain yaitu PGM. Kalau di mesin cash register PGM ini ada di sini anak-anak. Nah, ini. Rek, di guru nih, Mira. Guru Nindi. Ya, En. Ya, sabar dulu ya, sabar dulu. Ada kendala teknis ini anak-anak.
Barusan terputus. Oh, siapa? Sabar ya. Baik, Pak. Awak. Gurunya hilang. Di sopo iku di. Loh, oh Ya. ya melo. Nggak apa-apa, sambil nunggu Bu Guru masuk lagi ngobrol dulu sama teman-temannya, nggak apa-apa, saling sapa. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Guys, jangan kena aku. Nah. Ini benian. Kenapa? Div, ambil dah iso, Div. Iya dah. Iya ada dua paket. Biasanya nggak ada dua paketan, Amel. Mungkin dah dua. Oh, possible guys. Bayang. Paketan kuntek, mari download aplikasi Zoom. Lah Pak, kalau nabe aplikasi Gilis tuh. Bayangnya kan duduk iki saya aplikasi ini. Oh, Nak lancen kena. Barbar. Iya, internetnya. Lenganmu kayak tau Andin. Ya, lagi ya. Oke. Connect lagi Bu, connect lagi aja. Oke, masuk lagi. Oke. Ilham. Oke, anak-anak, ini Bu Wanti, Bu Wanti sudah mau masuk lagi. Duduk Fitri terus lagi kon. Ini barusan memang ada kendala teknis ini. Iki Dian Febriana. Ham. Yang ini Jaya. Ilham. Iya, lanjutan yang ini. Maaf anak-anak ya terputus terlempar sendiri. Jadi karena jaringan mungkin ya saya ulangi mulai PPT tadi slide berapa ini? Mana, Bu? Sebentar Bu, saya jadikan host dulu Bu, sebentar. Ya. Oke, sudah Bu. Ya, Sudah mulai Pak Anton. Sudah Bu, monggo Bu, dilanjut Bu, monggo Bu. Anak-anak lainnya di mute ya, mic-nya di mute dulu semua. Ini Bu Wanti sudah. Mohon mic-nya anak-anak dimatikan dulu ya. Mic-nya dimatikan dulu. Belum Bu. sesi tanya jawab. Ya. Ya, oke, sudah. Baik, Monggo, Pak, Bu. baik. Nah, Lanjut. tadi sampai dengan penggunaan tombol mesin cash register ya anak-anak ya. Ini. Nah, ini saya sampaikan lagi tombol mesin cash register merek SAP ER280N. Yang pertama adalah PGM. PGM itu program. Jadi sebelum menginput barang itu harus diprogram dulu bagaimana harga-harga yang tertera pada saat itu bisa masuk di mesin cash register. Jadi pada saat konsumen membeli barang itu bisa terinput otomatis. Jadi harus diprogram dulu. Yang kedua yaitu PLU. Jadi PLU memasukkan jumlah harga per item barang. Jadi harga, jenis, jumlah barang itu harus dimasukkan satu persatu sebelum mesin beroperasi. Yang ketiga adalah registrasi. Jadi kita coba ya anak-anak memahami tombol-tombol ini meskipun tidak langsung praktek. Kamu bisa mencatat, menghafalkan, lalu pada saat tatap muka nanti bisa dipraktekkan langsung di sekolah. Selanjutnya adalah registrasi. Registrasi adalah menghidupkan mesin, memulai. Jadi pada saat kita memulai transaksi dengan pelanggan, kita klik registrasi atau reg, ya bisa. Lalu kita input barang satu persatu sampai dengan barang yang terakhir selesai. Nah, apabila ada kesalahan pada saat menginput barang, mungkin ada pembatalan transaksi dari pembeli. Kamu bisa lakukan dengan klik void, ya. Void ini pembatalan transaksi. Lalu setelah selesai, klik
tombol X, yaitu total sementara TS, ya. Kenapa? Karena tidak langsung TL, total akhir, karena nanti takutnya ada pembeli menambah barang dagangannya, membeli barang dagangannya. Bu, Pak, saya mau menambah barang pembelian saya boleh. Nah, itu kalian bisa menjawab boleh, Bu, Pak. Nah, itu diklik tombol X dulu. Jadi jangan TL dulu. Baru ditanyakan ke pelanggan, ke konsumen, Bapak, Ibu, sudah selesai barang pembelanjaannya? Kalau umpamanya sudah selesai, barang pembelanjaannya selesai, otomatis kalian klik tombol TL. Paham ya anak-anak? Paham ya, nanti mencoba memahamilah. Nanti kita Paham. sama-sama. Bu. Oke. Paham, Bu, Lanjut, paham. kita memahami penggunaan mesin POS. Ya, mesin POS ini yaitu point of sale. Point of sale atau mesin POS ini berhubungan dengan listrik atau perangkat komputer. Karena apa? Lebih efisien, karena bisa menginput barang lebih dari 1000 item barang. Otomatis ini akan menguntungkan sebuah swalayan atau toko untuk menciptakan animo masyarakat membeli di sebuah toko. Tata caranya bagaimana anak-anak? Nah, tata caranya yaitu antara lain satu, nyalakan mesin POS dengan aliran listrik. Otomatis kalau listrik tidak nyala atau padam, kalian tidak bisa mengoperasikan mesin POS ini. Yang kedua adalah tekan tombol on off pada CPU dan monitor, layar monitor. Nah, otomatis akan nyala layar monitor dan CPU, lalu siap bertransaksi, klik POS. Ya, jadi pada saat kasir bertugas, shift 1, shift 2, shift 3 itu kalian klik POS bertransaksi sesuai dengan nama masing-masing kasir yang bertugas. Lanjut, setelah oke, siap melayani pelanggan mesin POS, kalian sampaikan di greeting awal atau komunikasi awal. Selamat pagi Bapak, Ibu. Sampai berjumpa kembali dengan saya, namanya siapa? Dengan pembelanjaan hari ini. Dan promo disampaikan. Mungkin Bapak atau Ibu ada berminat tentang promo toko kami, yaitu ini, kalian sampaikan. Promonya yang berlaku di toko itu apa? Itu juga bisa meningkatkan input swalayan. Setelah greeting, kalian sampaikan, lanjut menginput barang. Menginput barang satu persatu dengan sinar inframerah yang ada di scanner. Barcode harus diluruskan dengan inframerah. Kalau tidak lurus barcode-nya dengan inframerah, otomatis tidak mau menginput harga barang dan nama atau item barang ke dalam mesin POS. Kita input sampai dengan terakhir, ya, dengan barang yang terakhir, dengan barang pembelanjaan terakhir, sampai dengan selesai. Lalu tekan tombol plus. Nah, fungsinya yaitu untuk menjumlah barang tersebut. Berapa jumlah barang yang dalam transaksi hari itu, yang dibelanjakan konsumen saat itu. Maka secara otomatis total harga barang akan tertera di layar monitor. Berapa? Setelah selesai, kamu sampaikan, Bapak, Ibu, pembelanjaan hari ini adalah sekian, bla 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 bla, 1 juta sekian umpamanya. Setelah disampaikan, kamu berhak menerima uang pembayaran. Jangan lupa, setelah kamu menerima uang pembayaran, kamu lihat dulu uangnya itu asli atau palsu di layar money detector atau pendeteksi uang asli, karena banyak beredar uang palsu dan mengurangi kecurangan yang ada di masyarakat. Setelah terima uang pembayaran, ketik nominal di layar monitor, otomatis akan tertera pembayaran, lalu klik plus. Setelah klik plus, klik main atau minus, maka akan tertera uang pengembalian. Setelah selesai akan keluar ya struk pembelian. Nah, setelah selesai struk pembelian, harap disampaikan, dikembalikan, dan diberikan kepada konsumen beserta uang pengembalian, beserta komunikasi penutup. Terima kasih, selamat datang kembali.
Artinya selamat datang kembali apa, anak-anak? Ada yang tahu? Nah, selamat datang kembali ini artinya kita sebagai kru toko mengharap pelanggan datang kembali, mengunjungi kembali toko kita. Nah, otomatis kalau mengunjungi kembali toko kita, otomatis konsumen akan membeli, akan melihat dan akan membeli barang yang dijual di toko kita. Itu maksudnya. Jadi meningkatkan animo masyarakat untuk membeli barang di toko kita. Lanjut. Nah, seperti ini anak-anak ya. Contoh mesin pos yang ada di sekolah yang kita miliki seperti ini. Jadi tinggal input, enter, input, enter, selesai sampai dengan barang terakhir ya. Setelah itu klik plus, ketik uang pembayaran, klik min, setelah itu keluar uang pengembalian. Selesai, dibungkus rapi barang dalam keadaan berdiri, bukan tidur, ya. Jadi posisi barang yang akan disampaikan, diberikan ke pelanggan itu harus berdiri, biar menarik, rapi, dan lain sebagainya. Terus cara kerja kasir itu kita ketahui bahwa anak ini baik, bagus, dan lain sebagainya. Otomatis akan mengundang pelanggan kembali lagi ke toko kamu untuk mengunjungi ataupun membeli barang yang ada di toko kamu. Seperti ini anak-anak ya, contohnya kalian kemarin sudah mencoba kelas 2, pernah saya sampaikan waktu kamu mau PKL ya. Saya sangoni kamu seperti ini biar kamu nanti pada saat tugas PKL itu tidak terkejut penggunaannya bagaimana dan sudah paham bagaimana cara penggunaan mesin pos ini. Meskipun kamu mungkin lupa, nanti kita akan mencoba kembali. Nah, ini ada kode barang, ada nama barang. Kalau barang sudah di-input, barcode-nya, barang kode atau kode barang akan tertera di mesin pos ini, layar monitor ini. Nama barang akan keluar seperti ini, jumlahnya berapa. Nah, ini ada harga, nilai. Karena apa? Nilai ini untuk apabila barang terinput 2 atau pembelian lebih dari 1. Nah, ini ada kembali dan lain sebagainya. Nah, ini ada fungsi-fungsi tombol mesin pos yang harus kamu hafalkan. Ya, jadi pada saat ada mesin pos error dan lain sebagainya, kamu sudah bisa menjemput bola dengan memahami tombol-tombol mesin pos ini. Antara lain yaitu F1 untuk melihat daftar harga barang keseluruhan. Kalau kamu pada saat menginput barang ternyata error, barang itu kodenya tidak bisa terinput karena akan mendekati expired atau barang rusak. Nah, otomatis tidak bisa mendeteksi uang itu masuk ke dalam mesin pos. Nah, apa yang kamu lakukan itu? Yang kamu lakukan seharusnya tekan atau klik F1 untuk mencari daftar harga barang yang diinput. Kok internet ini ya. Lalu klik sesuai barang yang dibeli oleh pelanggan. F2 yaitu untuk mencari barang, ya, mencari barang tertentu. F3 biasanya F2 ini enggak terlalu digunakan ya anak-anak. Yang digunakan itu kebanyakan F1, F3, F5, F9. Itu. F2 dan F7 itu biasanya supervisor yang mempergunakan, jadi untuk merefresh kembali mesin pos. Biasanya ini Pak Edi nih ya, yang bagian ini. Ya, Pak Edi Wiranto yang bagian untuk merefresh kembali mesin pos dan lain sebagainya. F3 untuk diskon. Jadi nanti kalau pada saat pembelian barang, ternyata barang tersebut ada diskon yang berlaku dari toko, ya berarti kamu harus mendiskon, tidak boleh tidak didiskon. Yang berlaku seandainya diskon tokonya yaitu 2% atau maksimal lah 5%, ya enggak lebih dari itu. 2%, otomatis pada saat transaksi terakhir, ketik selesai, ketik sebelum pembayaran, ketik F3, lalu ketik atau klik 2%. Setelah itu baru sisanya itu yang harus dibayar oleh pelanggan ataupun konsumen. Selanjutnya yaitu F4, yaitu laci uang atau cash drawer. Jadi laci uang ini seharusnya dihubungkan dengan mesin pos, maka secara otomatis pada saat kita selesai menginput barang dan barang pengembalian akan terbuka dengan sendirinya.
Nah, ini memang harus dihubungkan dengan otomatis mesin pos. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri. Pada saat pembayaran konsumen, maka secara otomatis mesin laci uang ini, cash drawer ini terbuka dengan sendirinya. Cash drawer ada beberapa macam anak-anak ya, jadi ada yang skalanya besar, menengah, dan kecil sesuai dengan swalayannya. Jadi skalanya umpamanya kalau swalayan GM, KDS itu cash drawernya hanya menengah ke bawah, tapi kalau Carrefour, Matahari, dan lain sebagainya itu cash drawernya itu menengah ke atas, jadi ada skalanya cash drawer ini. Kalau yang toko-toko kecil kayak Yolisa dan lain sebagainya itu menggunakan bawah sendiri. F5 yaitu void. Jadi anak-anak nanti kalau ada error pada saat menginput barang ternyata salah dan pembatalan, pembeli batal, itu sungguhnya tidak boleh anak-anak. Karena apa? Kamu bisa merubah total reportnya. Jadi repot jadi nantinya. Tetapi kalau umpamanya toko harian kecil, ya menengah ke bawah itu bisa. Tapi kalau supermarket dan lain sebagainya skalanya sudah seperti itu sulit karena akan mitati satu persatu total report yang masuk. Sesungguhnya bisa, tetapi butuh kejelian kasir. Biasanya banyak yang tidak mau ini. Maka tekan F5 ya. Ya, kalau F6 ini total report maksudnya ini laporan harian kasir yang dilakukan pada saat itu. Shift 1 berapa, shift 2 ini bisa di-print untuk sebagai bukti kegiatan transaksi yang terjadi hari itu. F7 penyegaran halaman komputer itu Pak Edi biasanya ya yang refresh kembali alat-alat untuk digunakan kembali biar lebih terawat lagi. F8 pengembalian barang yang sudah terbeli itu enggak boleh, ini jarang digunakan di supermarket karena sudah dibeli tidak boleh dikembalikan kecuali toko-toko kecil mungkin ada perjanjian sebelumnya dan lain sebagainya. F9 yaitu untuk diskon atau pajak. Lanjut. Nah, setelah pembayaran secara tunai tadi, secara cash, kita juga memahami tentang pemahaman melalui pembayaran mesin edisi. Jadi mesin edisi di sini adalah elektronik data capture, mesin yang untuk menginput kartu kredit atau kredit card. Kalau tidak membayar secara cash, pelanggan bisa membayar secara kredit. Bagaimana Bu cara pengoperasiannya? Kita mencoba ya memahami pengoperasian mesin edisi. Mesin edisi yaitu nyalakan tombol on off yang dihubungkan dengan mesin pos. Jadi ini satu kesatuan mesin pos dengan mesin edisi. Lalu terima pembayaran dengan kartu kredit. Bapak Ibu pembayarannya secara cash atau kredit? Kalau kredit otomatis ya. Maka secara otomatis mesin edisi akan menyala dan siap bertransaksi. Lalu langkah selanjutnya, cocokkan kartu kredit dengan pembeli. Ya. Nah, dilihat kartu kreditnya, fotonya sama apa enggak dengan yang membeli. Takutnya kartu kreditnya milik orang lain. Bu, kalau umpamanya kartu kreditnya milik orang lain, otomatis bagaimana? Apa yang kita lakukan? Otomatis kita kembalikan. Kalau itu ngeyel pembelinya, kita serahkan ke satpam atau security, biar mereka yang sudah menangani. Itu saja ya anak-anak. Lalu periksa nomor seri yang tertera di kredit card. Nah, nomor serinya hafal apa enggak pembelinya kira-kira? Bu, Pak, nomor serinya ini ya. Kamu sampaikan. Kalau enggak hafal, nah ini tolong dicermati lagi. Lalu cocokkan bank yang tertera di kartu kredit. Banknya bank mana Bapak, Ibu? Kalau mereka bilang Bank Mandiri, ternyata yang kamu pegang kartunya Bank BNI. Nah ini, kamu harus saling cross-check. Kalau tetap ngeyel, serahkan lagi ke pihak security. Ya, setelah selesai, terverifikasi semuanya, lancar, ya, gesek kartu kredit dengan mesin edisi. Cara menggeseknya, anak-anak, kartu kredit kan ada ini tanda hitam yang di bawah, ya, seperti spotlight.
itu yang digesek di mesin edisi. Jadi bukan sembarangan. Nah, secara otomatis di mesin edisi akan tertampak di layar monitor edisi nomor rekening atau nomor seri kartu kredit. Nah, dihubungkan setelah selesai kamu cocokkan nomor seri dengan di mesin edisi, selesai klik yes. Nah, maka muncul total transaksi yang harus dibayar. Setelah selesai kamu klik nominalnya, klik yes lagi, yes 2 kali. Setelah itu struk akan keluar. Nah, struknya Bu ada 3 ya, struk untuk mesin pos pembelian, struk untuk mesin edisi 2, yang satu untuk laporan bank. Jadi otomatis bank akan terpotong dengan pembelian barang tersebut yang dilakukan oleh konsumen. Yang ketiga adalah untuk laporan bukti toko, ya, tuh. Nah, seperti ini anak-anak ya. Mesin edisi itu seperti ini. Nah, yang kita miliki di sekolah kita seperti ini. Cara penggunaannya juga mudah. Itu ada menu, ada yes, ada C, ada ini tombol-tombol angka-angkanya itu. Nah, biasanya kalau sudah menu, kita ini klik, otomatis nomor seri yang ada di kartu itu keluar dengan otomatis. Setelah itu, kita klik yes, yang hijau anak-anak, oke ya. Oke, kalau di sini oke, kalau seperti yang kita ketahui ya, boleh. Setelah itu kita klik nominalnya, kita ketik di layar monitor mesin edisi, lalu klik oke lagi, maka di situ akan tercetak struknya, akan mencetak struk apa enggak gitu kalau di layar monitor edisi. Setelah itu oke 2 kali, baru selesai bertransaksi. Yang diberikan oleh kasir kepada pelanggan yaitu struk 1 untuk toko sama struk yang dari mesin pos. Yang dari bank atau untuk bank itu kita simpan sebagai bukti pelaporan ke bank nanti. Jadi nanti otomatis bank akan membayar secara otomatis ke toko kita pembelian. Lanjut ya. Nah, sebentar. Nah, ini saya sampaikan di sini anak-anak ya. Pos Android. Kita tadi memahami tentang mesin cash register yang manual SAP EN280N ya, beserta pengoperasiannya. Meskipun hanya dengan daring kita memahami, nanti pada saat kita bertemu bisa mengoperasikan, mencoba kembali mengoperasikan bagaimana sih mereka itu medianya, bagaimana sih pembatalan itu dan lain sebagainya. Yang kedua tadi mesin pos dengan mesin edisi. Yang terakhir ini saya coba dengan pos Android. Nah, kira-kira ada yang tahu apa enggak anak-anak pos Android? Ada yang tahu? Kira-kira ada yang tahu apa enggak pos Android? Nah, pos Android ini kebetulan sekolah tidak mempunyai, masih belum. Ya. Tetapi sesungguhnya bisa digunakan melalui aplikasi di HP. Ya. Pos Android ini fungsinya sama dengan pos biasa, tetapi penggunaannya lebih fleksibel. Jadi bisa digunakan di mana-mana anak-anak. Kamu pada saat pembayaran secara online ataupun pembelian secara ini ya, GoFood dan lain sebagainya, ini bisa digunakan melalui aplikasi pos Android ini. Caranya yaitu cukup mudah untuk menggunakannya. Cukup di HP kamu unduh aplikasi pos Android, hubungkan dengan akun. Jadi saya sudah ikut akunnya pos Android SMK ini ya, saya SMK yang ada di Jawa Timur, pokoknya yang di MGMP itu sudah saya bekerja sama. Nah ini nanti ada linknya. Setelah selesai nanti saya kasih tahu akunnya, sama-sama bareng-bareng untuk belajar mengenai pos Android ini. Tinggal klik, nah ini tinggal nanti bisa tercetak seperti ini pada transaksi pembelian. Bu, struknya bagaimana? Nah, sebagai bukti pembayaran bagaimana struknya Bu kalau pos Android?
Lah kalau pos Android ini struknya bisa dikirimkan melalui via WA, WhatsApp ataupun email di akun masing-masing pembeli. Jadi kalian bisa nanti dikirim ya, dikirim kalau kalian sudah melakukan transaksi sebesar sekian hari ini waktu sekian. Itu sebagai petunjuk bahwa kamu sudah melakukan pembelian. Itu mudah sekali. Tetapi memang tidak bisa menginput semua barang yang lebih banyak ya, lebih dari 1000 barang dan lain sebagainya. Dan pos Android ini biasanya digunakan di toko-toko yang food and drink, kebanyakan seperti itu. Nah, dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada? Lanjut? Nah, Tidak ada, lanjut Bu. tidak ada. Pelajaran saya ini sesungguhnya 7 jam. Ya, karena Pikon saja, materi teori saja otomatis ya cukup 1 jam anak-anak. Tapi nanti pada saat prakteknya kamu bisa 7 jam atau lebih. Itu satu kelas itu harus 1 anak memahami semua mesin yang saya ajarkan hari ini. Jadi itu sangunya kamu nanti pada saat bekerja, kamu sudah siap bekerja dengan mampu mengoperasikan dengan punya keahlian atau skill tentang administrasi transaksi atau mesin bisnis atau alat transaksi ini. Pelajaran saya unggah di YouTube saya di sini, sudah saya sampaikan di GC juga bisa kamu dengarkan di podcast saya atau podcast saya, yaitu ini HTTPS Ancor dan lain sebagainya. Ini kamu bisa baca. Karena kemarin sudah saya kirim di GC bahwa kamu harus tetap belajar meskipun masa pandemi ini. Nah, sebelum nanti ada pertanyaan, saya kasih tugas dulu ya anak-anak. Belum sesi tanya jawab, saya kasih tugas dulu. Jadi tugasnya ada 5. Pengetahuan, jelaskan perbedaan mesin pos dan mesin cash register. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi itu kalian pelajari, kalian cermati, kalian pahami apa sih perbedaannya ya mesin pos dan mesin cash register ini. Lalu uraikan kelebihan mesin pos Android. Setelah saya sampaikan tadi secara singkat, kamu bisa mengunduh di YouTube atau di Google apa pengertian atau kelebihan mesin Android ini. Setelah selesai, kamu bisa mencari gambar mesin pos Android. Bedakan dengan mesin pos di sekolah. Jadi dibedakan. Kalau seperti ini mesin pos di sekolah, ternyata seperti ini. Kalau mesin pos Android kayak gini. Jadi kamu bisa membedakan antara kelebihan dan kekurangannya. Setelah itu dievaluasi, dikirim di GC hari ini juga. Saya tunggu. Anak-anak, sampai di sini anak-anak. Sekarang bisa dinyalakan mic-nya karena kita buka sesi tanya jawab ya Pak Anton. Oke Bu, monggo. Sebaiknya gini, jadi yang mau bertanya itu mic-nya yang diaktifkan. Yang belum bertanya itu di-off-kan dulu biar enggak rame di ininya. Biar Bu Wanti bisa mendengar dengan jelas pertanyaannya begitu. Ya, silahkan. Silakan anak-anak apabila ada pertanyaan mengenai materi saya hari ini. Oh, sudah. Kita menemukan uang palsu pada mungkin ada yang ditanyakan? Bu, ya Fitri Adenisa. Ya? Saya bertanya. Apakah kasir harus memasukkan harga barang ke dalam mesin? Dan apa tujuan kasir melakukan itu? Bentar Fitri, satu persatu dulu, suaranya tidak terdengar. Pelan-pelan dulu. Yang pertama apa? Apakah kasir memasukkan harga barang ke dalam mesin? Oh ya, terus? Apa tujuan kasir melakukan itu? Kasir melakukan? Itu. Oh gitu, ya.
Ya, langsung saya jawab pertanyaan Fitri. Haruskah kasir memasukkan harga barang satu persatu gitu ya maksudnya ya? Begini Fitri, ya tadi saya lupa ya menyampaikan ya. Untuk yang memasukkan harga barang satu persatu ke mesin pos maupun mesin cash register itu cukup yang mekanik ya. Jadi mekanik toko biasanya seperti itu. Ini biasanya Pak Edi yang seperti ini, yang memasukkan harga barang, item barang dan yang didiskon dan lain sebagainya itu ada sendiri, mekaniknya sendiri. Jadi bukan kasir. Tugas kasir hanya melayani pembeli, menginput harga barang, ya, mentotal harga barang, mengembalikan uang pengembalian dan beserta barang yang dibeli. Itu saja, sudah selesai ya. Mungkin ada yang lain? Paham Fitri? Paham, Bu. Ya, paham. Meskipun mendung menggelayu, tetap ya semangat anak-anak. Iya. Iya, Bu. Lanjut yang lain mungkin. Abadia. Mungkin ada pertanyaan. Bagaimana mungkin Pak Anton atau Bu Eni mungkin ada masukan, monggo. Ataupun Pak Afan. Saya nanti aja Bu terakhir biar anak-anak ya. Iya. Oke. Ya, Ayo, Rek. kalau anak-anak sudah selesai, anak-anak bisa meninggalkan ruangan dulu, Bu. Baru nanti kita dari BUKS ada evaluasi atau masukan begitu. Oke. Oke, Pak Barangkali Anton. ada tugas, monggo Bu Wanti bisa disampaikan ke anak-anak atau apa ini sudah setelah materi, nggak ada pengayaan anak-anak atau bagaimana? Ya, ini tugasnya sudah saya sampaikan tadi Bu di akhir PowerPoint. Oke. Mungkin ada ini masukan atau pertanyaan dari siswa. Masih ada 15 menit ya, Nak ya. Ini dicari Pak Is, masih mungkin ada pertanyaan Pak Is. Pak Is, monggo, Pak Is. Monggo Pak Is. Ini ada Pak Is. Oke, monggo Pak Is. Ya, saya baru lihat. Mbak Tan, Bu Wanti. Oh. Monggo Pak Is. Oke, mungkin dari anak-anak. Nah, nanti kalau seperti ini ada yang tanya lah. Pada saat praktek kamu tanya lah. Ya, saya tunggu ya. Tugasnya ditulis di buku apa di WPS, Bu? Tugasnya diisi di GC, Nak. Itu sudah saya sampaikan di GC juga. Ya, tugasnya pengayaan ada 5 poin. Ada 5 poin. Ya, gitu. Bu. Makasih. Langsung masuk di GC, Bu. Iya, masuk di GC. Ditulis di buku. Iya? Ditulis di buku tugasnya. Nah, dari awal kan nggak ikut kok Di GC, Nak. Di GC. Iya. malah langkahku. Tugas dikerjakan di GC ya, anak-anak ya. Saya barusan nggak bunyi, Bu. Nah, silakan jadi sambil berjualan ya. Silakan. Ya, Bu. Baik, Bu. Berjualan kita. Bertanya deh. Iya. Nggak bunyi. Yang sambil jualan apa, Bu? Tolong yang ada bertanya mic-nya dimatikan, Nak, biar enggak mengganggu yang lain. Ada Bu Iva juga. Bu Eva. Ada. Iya kan? Bu Eva, Pak Hadi. Ada. Ya. Saya nampak. Iya, ada. Nggak apa-apa sih. Ya. Oh, Pak Ismail ya nanti ya. Oh iya, ini dari Abadiah ya, melalui chat. Assalamualaikum Bu, bagaimana kita, sikap kita sebagai kasir apabila menemukan uang palsu? Ya. Betul Pak, untuk besok masih lanjut. Tolong yang lain Bu Livi dimatikan dulu nggih mic-nya. Ini dari Abadiah ya. Bu, saya mau tanya, apabila kita menemukan uang palsu pada saat bertransaksi, apa sikap kita yang kita perbuat? Itu maksudnya seperti itu ya, Abadiah ya? Begini, anak-anak, kalau kalian menemukan uang palsu pada saat kamu menjadi kasir,
Nah, uang palsu tersebut kalian kembalikan ke pemiliknya atau yang pembeli tersebut. Apabila dia tidak mengakui, silakan serahkan ke pihak security dan pembatalan pembelian. Makanya kemarin ini saya sampaikan ada tombol pembatalan pembelian, itu kalian tekan F5, otomatis semua akan terbatalkan. Tetapi kalau sudah terlalu banyak di input, nah ini butuh ini untuk mengurangi total repotnya harus ke mekanik. Nah, ini. Nah, makanya sebelum ini kalian lihat dulu ciri-ciri pembeli yang apa. Jadi ada ya negosiasi, pelajaran negosiasi itu ciri-ciri pembeli, ada yang antagonis, ada protagonis, ada yang manja, cerewet dan lain sebagainya. Nah, kamu harus memahami itu sebagai seorang kasir. Itu. Ada lagi chat yang kedua Ektigun ya. Aprilia. Ya, Bu, saya mau tanya tentang apa yang dimaksud dengan total harga. Ya, terima kasih April. Ya, saya catat dulu. April, tentang total harga. Total harga itu pentotalan jumlah atau total jumlah barang yang sudah dibeli oleh konsumen secara keseluruhan. Jadi setelah semua terinput barang, mulai dari awal sampai dengan akhir, itu akan tercetak total harga yang harus dibayarkan. Itu namanya total yang dibayarkan oleh pembeli. Itu maksudnya total harga ya. Ektikun. Ya, itu. Jadi total harga itu total bayar atau total uang yang harus dibayarkan. Fitri, ini ada lagi dengan chat ya, chatting ya. Bu, saya mau tanya bagaimana cara memasukkan data barcode barang di komputer. Nah, itu ada aplikasinya, Nak. Itu biasanya ini saya lihat dulu di PPT-nya ini tadi ada di F. Bentar. Ya. Enggak apa-apa. Enggak usah sudah. Enggak usah. Ada di F7 anak-anak. Jadi mekaniknya itu atau supervisor kadang bisa melakukan juga bisa memasukkan barang item barangnya ke dalam mesin cash register atau mesin pos. Jadi satu persatu bukan kasir ya, bukan tugas kasir. Jadi ada tugas tersendiri. Jadi di dalam toko itu ada rangkaiannya kepala toko, mekanik toko, supervisor dan kasir dan kru toko atau karyawan sebagai PSG itu. Jadi ada tugas masing-masing per individu itu. Lanjut ya anak-anak, ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum Bu, saya Ahmad Felani. Mau tanya tentang apa Felani? Oh, gini. Apakah sama persis penggunaan mesin register, maksudnya cash register ya ini, dengan mesin Android? Ya, tidak sama ya. Cash register yang manual lebih kesulitannya lebih tinggi, lebih ribet. Karena kamu harus hafal tentang tombol-tombol. PLU, registrasi, PGM, X, void, maupun TR. Tetapi kalau mesin Android, klik aplikasinya, klik menu yang dibeli, klik pembayaran, klik menu bank, lalu transfer. Oke, sudah itu selesai. Jadi lebih penggunaan mesin pos Android lebih efisien, lebih fleksibel lah. Bisa Endi gurune iki? Endi gurune, Rek? Are, coba betul nih aku ya. Ini gue tahu. Ya. Kondet. Ini aku metu dewe yo. Iya kabeh. Gurune Iya. ilang. Oh, alah. Tak boleh tang kau jalan gue. Kau jalan gue. Kau jalan gue. Cuman museum
Udah banyak ide. Mohon maaf anak-anak Ya. karena jaringan ini banyak yang terpental. Ini saya Ini- kembalikan ke Pak Anton maupun Bu Eni, monggo, ataupun Pak Afan. Ini anak-anak sudah selesai semua? Sudah. Sudah. Sudah ya, tidak ada yang ditanyakan lagi? Sudah Ya, ada, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah Ibu anak-anak, kalau anak-anak memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, silahkan anak-anak bisa keluar dari room. Oke, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, Terima makasih kasih. ya anak-anak ya, Assalamualaikum. sukses selalu. Terima kasih. Iya, terima kasih semuanya. Selamat berjumpa kembali. Jangan lupa ya anak-anak, sebentar, jangan lupa pesan saya. Jangan lupa beli SDD. Ya, terus cuci tangan, hindari orang yang sakit, tetap bermasker. Jadi nanti pada saat tatap muka kalian tetap sehat, ya. Karena cuacanya Baik, Bu. ya, saya doakan kalian tetap sehat dan bertemu kembali pada saat tatap muka. Terima kasih anak-anak bersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, silakan keluar. Assalamualaikum dari room dulu, anak-anak. Oh iya, apa cara keluar ya? Itu ada lift di ujung di atas nak. Ya, ada lift. Atas, Boleh ya. apa? Boleh apa? Sik, mari. Oke, saya kembalikan ke Pak Anton, monggo. Bu Eni, monggo. Oke, baik Ataupun Bu Pak Afan. Purwanti, ini Oke. sambil menunggu anak-anak keluar dari Oke. dari room. Kita nunggu dari room, ini Bu Eni sudah siap ini sepertinya. Oke. Ya, barangkali sambil menunggu ada teman-teman yang ini mau menyampaikan sesuatu. Ini besok Pak Ismail itu request untuk ini, untuk jadwalnya bisa dilaksanakan di lab ya, seperti Bu Andis tadi. Menggunakan lab di BDP, mohon bantuan dari Pak Edi Wiranto atau Bu Widati untuk memfasilitasi Pak Ismail di lab BDP. Oke. Pak Anton, itu kenapa keluar kritis ya? Ya Bu, Tadi karena tiba-tiba memang keluar. Zoom-nya masa ininya sudah habis kita. Apanya itu ya? Masa ini, masa lisensinya ternyata hanya 1 bulan. Oh, loh, Ya, kemarin informasinya dari Pak Afan betul, bisa selama selamanya selama pandemi atau bisa lebih panjang, Oh, tapi ternyata tidak. oh, kalau begitu anu aja Pak, ajukan ke BPOPP Bu, kok BPOPP ya? Ke bos sudah nggak bisa diplot itu. BPOPP mungkin masih bisa Pak. Ya, oke, baik, siap, saya Ke coba. Bu untuk siapa? ini. Ke Bu siapa? Ke Bu Ida. Bu Ida. Mumpung masih, ya, mumpung Atau masih dari, proses revisi. oke, siap. Oke, Bu. Oke, coba nanti kita lihat dulu press list untuk Zoom yang ini ya, yang pro ya. Nggak Baik, apa-apa, Bu, yang ini Webex sudah kan kita ini, punya. Gimana Bu? Yang kalau Webex kasihan Oh, Webex, anak-anak ya, kalau Webex. yang ini. Kalau Webex kita sudah punya, cuman ya betul. Anak-anak mungkin masih bingung kalau pakai Webex. Iya, nggak apa-apa di Zoom aja. Oke, baik. Silahkan Bu Dwi, ini sudah Oke. ini sudah keluar semua anak-anak. Bu Wanti, halo. Oke. Bu Purwanti. Bu Purwantinya malah ikut keluar. Purwantinya ikut keluar. Di sini hanya, enggak ini. Ada Bu Pur. Oh, enggak Pak Anton. Ya, sebentar Pak saya Anton telepon dulu. pakai SMKN 1. Ya, saya telepon dulu. Iya, iya. Oh, iya, ya.
Nggih, ditunggu ini Bu Dwi sudah menunggu. Nggih Bu, ditunggu Bu, nggih. Ya, baik, masih proses masuk lagi Bu karena tadi mental Ya, nggak apa-apa. Nggak karena apa-apa. pembatasan akun itu. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ya, sebentar lagi masuk lagi. Bu Eni gimana, sehat di situ Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Kerja Ya, tetap syukur. kerja tiga. Supervisi, penilaian, sama CEO. Iya, itu makanya saya lihat kok pakai jaket gitu. Ya mudah-mudahan sehat terus lah. Ini pakai jaket karena nggak bawa baju banyak. Ini bukan jaket, Pak, sweater. Oh, sweater, tambah parah lagi nih ya, jaket, sweater. Iya, Malang lagi dingin. Iya. Iya. Di ruang AC, jadinya saya AC agak begitu nggak ini apa? Nggak kuat, jadi lebih baik menghindari pakai jaket aja. Pakai yang hangat-hangat. Ini Ya. pagi-pagi sudah dikasih telur sama susu. Woi, Kayaknya di sekolah juga perlu itu, ada susu sama telur ya. Untuk besok bagaimana Pak? Udah siap ya? Kalau jadwal udah siap, kemudian teman-teman ini juga persiapan, insya Allah siap lah, harus siap. Cuman ini ada teman yang menanyakan terkait dengan surat Kacapdin itu, karena itu kan ini tadi masih sendiri. Oh ya, monggo Bu, ini sudah masuk ini. Huawei Mate 10 ya. Nggak apa-apa. Tadi saya juga terpental keluar. Iya, karena itu Bu, karena pembatasan itu Bu. Nah, iya. 4 Ya. kali ini saya. Iya, monggo sudah ini masuk. Silakan Bu Wanti sudah masuk, Bu Eni juga sudah ready. Monggo, waktu saya serahkan ke Bu Eni sepenuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Purwanti. Ya, waalaikumsalam Bu. Ya. Kebetulan di ruangan lagi guyonan biar nggak stres menilai. Terus ini untuk hari ini sudah alhamdulillah ya bagus. Kemudian anak-anak juga sudah mulai agak familiar juga dengan tanya jawab secara online. Terus kemudian untuk ada satu sih tadi yang ketika penyampaian paparan materi, penggunaan tombol mesin cash register itu nggak buat video piye carane menggunakan mesin cash register ya? Sudah ada nggak? Sudah buat, saya unggah di YouTube Bu. Linknya sudah itu, saya sampaikan tadi. Okay. Oh ya, di akhir tadi ya. Di akhir tadi saya memang di awal saya belum baca, ternyata di akhir sudah ada. Mungkin karena mungkin waktunya juga terbatas, waktunya juga dibatasi ya. Jadi mungkin nggak sempat tersampaikan, jadi oke. Terus terakhir saya baca, waduh udah ada linknya ya nggak apa-apa. Maksud saya misalnya nggak ada, itu nanti next itu bisa ditampilkan bagaimana caranya memperagakan ini. Terus mesin pos juga sama, tadi awalnya saya catat tidak ada, ternyata di akhir sudah ada ya. Ada. Terus mungkin ada nggak alternatif pilihan lain? Cash register itu anak-anak bisa menggunakan dari rumah. Di Android itu ada nggak ya? Kalau yang di Android itu mesin pos Android Bu, bisa Bu, melalui aplikasi. Jadi kalau penggunaannya umpamanya melalui secara online, pembeliannya otomatis menggunakan mesin pos Android. Tetapi anak-anak masih belum nyampe ke situ materinya, otomatis nanti kegiatan selanjutnya saya sampaikan. Ya, saya lihat di RPP-nya memang belum nyampe ke mempraktekkan bagaimana menggunakan mesin cash register. Mungkin nanti pada saat sudah masuk ke materinya, anak-anak disuruh memvideokan bagaimana dia mempraktekkan sendiri di rumah. Tapi mudah-mudahan tidak pandemik terus begini. Jadi anak-anak bisa latihan di sekolah. Gitu aja. Tapi nggak ada salahnya. Tapi nggak ada salahnya anak-anak ketika mempraktekkan bagaimana menggunakan mesin cash register ini, mereka memvideokan sendiri sehingga dia tahu kekurangannya apa,
bisa dia Ya. koreksi sendiri. Jadi dari apa yang sudah dilakukan, dipraktekkan. Mungkin itu nggih. Nggih, Bu, Absen terima sudah ya, Bu? kasih. Nggih, Sudah, absen sudah ya? alhamdulillah yang masuk 40 partisipan. Oke. Next mungkin bisa belajar untuk bikin absen Google Form ya. Iya, iya. Nggih, Bu. Nggak apa-apa. Nggih. Makasih Bu Pur. Makasih Pak Nggih. Anton, mungkin itu aja. Untuk nggih, nun sewu, Bu. Ini untuk absen memang saya include-kan di situ di Google Form atau di jurnal mengajar. Jadi di sana di form supervisi saya di sana ada jurnal mengajar. Di absen siswa itu saya setiap hari saya catat siswa yang hadir dan tidak mengumpulkan tugas. Enggak, maksudnya Bu Pur bikin ini aja, bikin Google Form sendiri di absen. Nggih. Kemudian Nggih. tugasnya anak-anak juga di-upload di Google Form-nya sehingga nanti anak-anak nggak perlu kirim hard copy-nya gitu maksudnya. Nggih. Nggih, Nggak apa-apa ada sih. Bu, mungkin nggih ada, Ada tapi ya? kemarin enggak saya sampaikan di linknya Bu Eni. Nanti saya Oh iya, nggak apa-apa. saya kirim. Nggih. Coba nanti dimasukin di link saya juga ya. Siap, nggih. Oke, makasih Bu. Terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum. Sama-sama, sehat selalu. Nggih, amin. Monggo Pak Anton. Mungkin ada yang mau ditanya? Baik. Terima kasih. Kalau dari saya sih tadi materinya memang materi yang sulit itu karena itu materi praktek itu. Iya Bu Pur ya, betul Iya ya. Pak, kalau enggak ada medianya, menerawang Iya, saja enggak bisa betul. Pak. Itu praktek saya Harus lihat ada Pak. medianya. Memang Materinya praktek Iya, tapi jadi medianya ya itu dideskripsikan tadi. langkah-langkahnya ya luar biasa lah. Ya karena memang kondisi pandemi ya mau diapakan lagi. Iya. Nanti kalau belikan mesin satu-satu ya enggak nyampe uang sekolah. Ya itu Bentar, Pak solusinya Tony, ini tadi. ada Pak Tony ini Pak Anton, nggih. Ya, Nggih. solusinya itu tadi apa pakai ya, post for Android itu ya. Jadi kalau post for Android Iya, kan bisa post for Android. aplikasi Belum punya Pak itu HP-nya Pak. anak-anak masing-masing. Nggih, nggih, nggih. Nggih, Iya. Kita belum Nun punya. sewu kalau bisa pos Android sekolah ada diadakan satu saja. Setelah itu kita memberikan materi pembelajaran, baru kita bisa praktek melalui aplikasi HP sendiri-sendiri. Kalau langsung ke HP sendiri-sendiri download anak-anak kurang ini. Kurang susah ya. Jadi harus Masing-masing jurusan kayaknya Pakai sudah di Android-nya sekolah oleh Pak aja. Ali Sarpras dikasih tablet itu ya. Jadi mungkin itu bisa nggih, Pak. dioptimalkan Betul. Jadi paketnya pemanfaatannya. diisi. Nggih. Ya, silahkan ada lagi mungkin. Ya, mungkin. Cukup ya? Nggih, terima kasih Pak Anton, Oke, Bu Eni baik. masukannya. Ya Bu Pur, makasih luar biasa. Ini sudah ter-record, nanti recordnya kita masukkan ke YouTube untuk bisa dilihat oleh semua teman-teman sebagai bahan acuan supervisi teman-teman yang lainnya. Terima kasih Terima untuk kasih. Bu Pur, luar biasa, sukses selalu, sehat, dan Amin. kita ketemu besok di kegiatan tatap muka terbatas. Saya akhiri nggih Bu. Nggih, amin. Oke. Makasih Pak Anton. Saya akhiri. Nggih, monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.